New Alphard Hybrid EV. Ya, selamat datang di Kabarto YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Nah, di samping gue merupakan salah satu artis terbaru di gelaran Gias 2023, yang mana di booth Toyota sudah ada di samping gue. Ini ya, di all new Toyota Alphard HEV. Gue akan kasih tahu apa aja perubahan yang terjadi dari di all new Toyota Alphard HEV dan apa aja yang menarik, dan gue akan kasih tahu harganya di akhir video. Nah, Sobat Kabarto, gue pengen kasih tahu nih secara detail spesifikasi mesin dari all new Toyota Alphard HEV adalah punya kode mesin A25FXS. Nah, ini dia Sobat Kabarto yang membedakan antara mobil hybrid atau mobil elektrifikasi garapan dari Toyota. Ketika mobil dengan kode mesin X seperti FXS itu merupakan mobil elektrifikasi garapan dari Toyota, sedangkan untuk mesin konvensionalnya biasa kode mesinnya diwakili dengan alfabet K. Nah, kalau Sobat Kabarto perhatikan secara detail, mesin tersusun secara rapi dengan kode mesin yang sudah gue sebutkan tadi. Nah, di atas kertas tenaganya sendiri adalah 287 daya kuda dan juga torsinya 236 Newton meter. Oke Sobat Kabarto, jadi kalau Sobat Kabarto perhatikan tadi kita udah kasih tahu nih untuk kode mesinnya, dan mesinnya itu sendiri adalah 2500 cc HEV disambungkan ke transmisi otomatis. Seluruh varian dari all new Toyota Alphard HEV ini disambungkan ke transmisi CVT ini sob. Tenaganya sendiri adalah 187 daya kuda dan torsinya adalah 236 Newton meter nih sob. Jadi angka tersebut emang udah sangat proporsional banget untuk sebuah mobil MPV yang ada di samping gue ini, yaitu all new Toyota Alphard HEV. Nah, sekarang kita akan coba lihat tampilan depan, samping, sampai belakangnya. Oh ya, sekedar informasi nih buat Sobat Kabarto, bahwasannya Alphard HEV ini yang di samping gue ini adalah yang tipe tertingginya dengan tambahan body kit modelista nih kalau Sobat Kabarto perhatikan. Nah, di bawah sini itu ada tambahan body kit modelista yang ada di depan, samping, di area side skirt, dan juga di area bumper belakangan nih sob. Tapi nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita cuma ngebahas Alphard itu cuma dari tampilan luarnya aja. Kita wajib main ke area kabinnya, khususnya yang ada di row tengahnya. Kita akan cobain captain seatnya, ada perubahan apa aja yang baru dan juga apa aja yang menarik di dalamnya. Let's go, ikutin gua. Nah Sobat Kabarto, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin kabin tengahnya Toyota Alphard yang dikenal sangat comfortable dan pastinya luxury. Nah, Sobat Kabarto wajib tahu nih, ternyata terjadi perubahan antara generasi sebelumnya dari all new Toyota Alphard dan juga yang generasi terbarunya, khususnya yang HEV satu ini. Dimana untuk generasi sebelumnya Toyota Alphard memiliki monitor infotainment, terus habis itu yang ada di tengah jelas pasti, terus habis itu kisi-kisi AC yang sebelumnya berada di samping kini berubah menjadi di tengah seperti ini nih sob. Dan juga ini sangat menarik karena aksesibilitasnya sangat terlihat lebih mudah dan juga sangat aksesibel nih. Nah Sobat Kabarto juga wajib tahu bahwasannya dari area kabin all new Toyota Alphard HEV 1 ini banyak banget hal-hal invisible yang di setup secara rapi. Seperti Sobat Kabarto lihat, kalau misalkan tangan gue begini, ini hanya terlihat seperti armrest biasa, tapi ternyata banyak tombol-tombol di baliknya yang ternyata kalau misalkan kita pencet, nah
ini akan menjadi bottle holder. Dan kalau kita tutup kembali, ini akan kembali invisible menjadi armrest. Begitupun tombol-tombol yang fungsinya untuk retractable dari captain seat-nya. Dan seperti yang Sobat Kabarto lihat nih. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas kenyamanan dari Toyota Alphard khususnya di area captain seat-nya. Adanya leg rest seperti ini sangat memudahkan kita dan membuat kita semakin nyaman saat berada dalam perjalanan jauh bersama all new Toyota Alphard HEV. Sobat Kabarto wajib perhatikan juga nih, ternyata dari kabin all new Toyota Alphard HEV punya perbedaan yang jelas antara keluarganya sendiri, yaitu all new Lexus LM HEV, yang mana untuk armrest kanannya dan juga di sini tidak ada tambahan meja yang bisa dilipat dan juga disimpan nih. Hanya ada pengecasan nirkabel seperti ini yang fungsinya dapat membantu mempermudah akses dari smartphone Sobat Kabarto saat ingin digunakan. Sebagai sebuah mobil MPV, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas mengenai kompartemen yang tersedia di dalam sebuah all new Toyota Alphard HEV. Satu hal yang bikin gue menarik adalah ini dia nih Sobat Kabarto. Terdapat kompartemen yang sebenarnya sangat invisible nih kalau misalkan kita nggak kulik-kulik sendiri. Jadi mungkin kita kira itu hanya sebatas hiasan aja, tapi ternyata masih bisa digunakan nih. Seperti yang gue temukan nih Sobat Kabarto. Itu banyak ruang-ruang penyimpanan yang Sobat Kabarto bisa gunakan saat berada di captain seat-nya all new Toyota Alphard HEV. Lagi-lagi tim Kabarto telah menemukan salah satu hal menarik yang ternyata lampu ambient di dalam all new Toyota Alphard HEV ini bisa di setel sampai beberapa pengaturan nih Sobat Kabarto. Jadi aksesnya pun sebenarnya sangat mudah. Hal ini yang juga membuat banyak konsumen selalu hadir ke booth Toyota untuk melirik all new Toyota Alphard HEV ini. Mulai dari ini dia nih Sobat Kabarto. Jadi lampu ambientnya dapat berubah menjadi beberapa warna sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan nih. Warnanya cukup banyak nih Sobat Kabarto. Nah, ambient light ini juga hadir ada di antara sunroofnya yang cukup lega, walaupun dibagi menjadi dua bagian, tapi ini justru terasa lebih eksklusif nih Sobat Kabarto. Nah, selain kompartemen penyimpanan, tapi ternyata ada satu hal yang menarik lagi dari captain seat-nya all new Toyota Alphard HEV, di mana terdapat meja multifungsi yang sifatnya memang bisa di-adjustable, tapi tidak ada di handrestnya nih Sobat Kabarto, melainkan ada di sisi samping yang sifatnya membatasi antara captain seat A dan captain seat B. Hal ini dapat memudahkan saat kita melakukan perjalanan jauh bersama all new Toyota Alphard HEV. Nah, setelah kita membahas di all new Toyota Alphard HEV, sekarang gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabarto, masih ada saudara dekatnya yang mirip banget yang ada di booth sebelah, dan kita mau coba cari tahu apa perbedaannya yang membuat sebelah itu terlihat lebih premium. Let's go, kita mampir ke booth-nya Lexus. Nah, ini dia Sobat Kabarto, baru aja Lexus ikut meluncurkan produk terbarunya dari sebuah kendaraan MPV kelas premium atau bisa kita bilang first class. Ini dia di samping gua adalah di all new Lexus LM. Kita akan coba bedah apa aja yang menarik dari sebuah mobil Lexus LM. Nah, ini dia Sobat Kabarto, yang di samping gua sama seperti yang ada di depan, cuma versi hybrid elektrifikasinya, dimana sama seperti yang udah gue bilang ke Sobat Kabarto, bahwasannya kalau tadi di all new Toyota Alphard HEV kita akan coba sandingkan bersama dengan all new Lexus LM HEV. Di awal video kita langsung fokus membahas mengenai spesifikasi mesinnya. Karena ini hybrid electric vehicle, kita akan coba buka kap mesinnya.
Secara spesifikasi mesin, Lexus LM350H berkode mesin A25FXS 4 silinder DOHC dengan tambahan teknologi hybrid berkapasitas 2487 cc. dibantu dengan motor listriknya yang sudah disematkan, dan kita akan melakukan impresi selanjutnya mengenai tampilan. Tapi kita tutup dulu nih Sobat Kabarto. Dan sekarang kita akan bahas tampilannya. Kalau Sobat Kabarto perhatikan, grill sangat berubah total nih. Kalau dari sebelumnya membentuk garis-garis heksagonal, tetapi untuk generasi terbaru ini dari di all new Lexus LM HEV membentuk shape seperti yang Sobat Kabarto lihat ini, dengan penyematan tambahan unsur chrome yang membuat grillnya terlihat manis dan cukup padat. Sudah ditambahkan kamera depan juga, dan sekarang kita akan coba cek sampingnya nih Sobat Kabarto. Nah, sekarang kita main ke sektor kaki-kakinya. Jadi terdapat sebuah informasi bahwasannya secara tidak kasat mata, untuk perbedaan dari Alphard dan Lexus sendiri kurang lebih hanya dari eksterior. Kalau yang kasat mata, kalau yang nggak terlalu kasat mata mungkin bisa dilihat dari suspensinya nih Sobat Kabarto. Suspensinya sendiri secara garis besar menggunakan McPherson strut dan juga double wishbone, tapi terdapat penyempurnaan yang membuat suspensi Lexus ini terasa lebih nyaman dan premium dibanding Toyota Alphard. Dan kalau misalnya kita akan bahas dari segi peleknya pun, kalau kita perhatikan jelas dengan clear chrome ingin mengangkat unsur mewah dan juga kepadatan dari peleknya itu sendiri. Dan kalau kita bisa lihat di sini menggunakan pelek dengan finishing chrome berukuran 19 inci dengan profil ban 255/55. Dan sekarang kita masih mau coba bedah lagi apa yang menarik, tapi nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak ngebahas area interior dari all new Lexus LM. Let's go. Nah, mau tahu gimana rasanya naik mobil seharga 2 miliaran dan berasa langsung jadi sultan? Biar Kabarto kasih tahu. Sekarang kita lagi ada di interior ataupun di area kabin dari the all new Lexus LM HEV. Dimana kalau Sobat Kabarto perhatikan nih, kabin first class atau rasa first class benar-benar terasa sejak awal kita meminjakan kaki ke area penumpang tengah dan juga belakangnya, khususnya penumpang tengah ya, karena untuk penumpang tengah ini sendiri kita menggunakan captain seat dan yang pastinya ini dirasa cukup nyaman banget. Sekarang kita akan ulas secara lengkap hal-hal tersembunyi di area kabin dari all new Lexus LM HEV. Yang pertama, nah kalau dari luar Sobat Kabarto udah disambut nih sama emblem Lexus, dan ada satu tombol yang fungsinya untuk maju dan juga untuk adjust mundur dari rel joknya. Nah, kalau Sobat Kabarto lihat nih, ini merupakan ujung batas dari relnya, bisa di-adjust sesuai kenyamanan. Mungkin kalau misalkan kita ingin lebih dekat posisinya seperti ini, dan ini pun masih ada pegangan tangan di area belakang jok pengemudi dan penumpang depannya. Kita mundurin lagi. Nah, ternyata di balik dari area handrestnya masih banyak hal yang bisa kita selidiki. Apakah itu? Yang pertama, nah, ada sebuah tombol yang fungsinya untuk membuka dari handrest yang bisa berfungsi sebagai bottle holder. Gua akan simulasikan. Di sini ada sebuah botol yang memang disediakan dari dalam kabinnya Lexus, dan kalau dibuka, nah, bisa difungsikan seperti ini. Dan biasanya hal ini dilakukan apabila kita melakukan perjalanan jauh bersama Lexus LM HEV. Nah,
Supaya lebih rapi, kita bisa kembalikan seperti semula keadaannya. Bottle holder tertutup dan jadi terlihat seperti invisible ya sob, dan ini benar-benar terlihat sangat rapi. Selanjutnya ada tombol untuk reclining. Nah, adjuster untuk penumpang tengah, khususnya captain seatnya. Jadi walaupun kita biasanya kan fitur seperti ini hanya ada di jok pengemudi, tapi ini juga ada di jok penumpang depan. Nah, ini kembali lagi, ini juga ada reclining, tapi yang sifatnya otomatis nih sob. Nah, jadi kita fungsinya di depan, mungkin kita supaya bisa dibantu adjust oleh ajudan kita, tapi kalau dari dalam biar kita sendiri yang adjust. Kurang lebih begitu kehidupan sebagai sultan di dalam Lexus LM HEV. Selanjutnya masih ada lagi. Gua akan sedikit mundurin. Nah, segini aja. Masih ada leg rest juga, yang pastinya bisa menunjang kenyamanan sobat Kabarto semua saat bepergian jarak jauh menggunakan Lexus LM series ini. Yang menariknya, hal ini biasa pasti dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ingin meeting-meeting bersama direksi-direksinya ataupun pejabat-pejabat yang ada di kabin Lexus agar tetap nyaman selama perjalanan di area kabinnya. Ini bisa ada mengatur tinggi rendahnya juga. Itu baru dari sebelah kanan. Oh ya, sebelum ketinggalan juga, gue mau info ini ke sobat Kabarto. Di sini juga ada pendingin sekaligus pemanas dari jok captain seat di Lexus LM HEV. Dan sobat Kabarto wajib tahu, di sebelah kiri kita langsung disambut dengan phone holder yang cukup menarik karena bisa di adjust sesuai dengan dimensi handphone kita. Kurang lebih seperti ini, terus kita bisa sembari menggunakan smartphone kita saat menjadi penumpang di captain seatnya. Lalu masih ada lagi nih sob, saat dibuka handrest ada sesuatu yang tersembunyi. Apakah itu? Nah, ini dia merupakan meja multifungsi yang bisa digunakan mungkin untuk alas dari laptop ataupun saat kita ingin makan nih sob. Yang pastinya ini sangat multifungsi, dan kalau sobat Kabarto perhatikan semua fitur-fitur simple yang ada di Lexus ataupun ada di captain seatnya Lexus LM HEV ini sangat invisible semuanya ya. Jadi seperti tadi bottle holder, tadi meja fungsional, dan fitur-fitur lainnya banyak sekali yang invisible nih sob. Nah, lagi-lagi ada berbagai macam cara untuk adjust dari railing jok atau captain seatnya di all new Lexus LM. Dimana ternyata ini gue tunjuk di sini tombol yang fungsinya untuk kayak gini nih sob. Nah, fungsinya untuk railing dari captain seatnya. Nah, ini mungkin lebih mudah diakses oleh orang yang ada di row 3. Tujuannya apa? Supaya mempermudah aksesibilitas dari keluar masuknya penumpang di row 3. Selanjutnya kita akan bahas masih dari sisi area pintu. Nah, kalau misalnya sobat Kabarto perhatikan di sini paket komplit nih. Paket privacy disematkan juga. Yang pertama ada gorden seperti ini yang bisa sobat Kabarto fungsikan. Jadi privasi sobat Kabarto bakal terjaga banget nih. Tapi jangan salah, ada lagi privacy ataupun tools yang bisa membantu privasi di dalam kabin Lexus terasa nyaman. Kita akan simulasikan dengan cara menutup pintunya. Nah, ini dia sobat Kabarto yang gue maksud, salah satu tools dari unsur pendukung saat kita ingin adanya privacy di dalam kabin all new Lexus LM HEV, dimana ini ada tombol yang bisa difungsikan untuk mengangkat dari kisi-kisi yang ada di area dalam jendela Lexus.
Dan ini untuk menutup, sayangnya mobil tidak menyala. Selain itu masih banyak lagi hal yang bisa kita nikmati di mobil 2 miliaran ini. Yang pertama ada sunroof terpisah. Jadi kita bisa fungsikan sunroof ini sesuai dengan keinginan kita. Saat kita ada di captain seat kanan, kita bisa adjust sendiri menggunakan roof shade. Nah, ini side shade-nya. Terus habis itu untuk menutupnya, saat kita ada di captain seat dari Lexus juga kita sebenarnya bisa dikasih kenikmatan yang tak terhingga, di mana di sini ada monitor infotainment yang fungsinya untuk porsinya di penumpang tengah dan juga belakang, tapi sayangnya mobil tidak menyala jadi tidak bisa terbuka secara otomatis. Dan juga terdapat pengaturan AC yang bisa kita adjust, nggak harus dari depan, ternyata dari row 2 juga bisa nih Sobat Kabarto untuk tekanan angin AC-nya dan arah udara AC-nya juga nih. Plus seperti yang tadi udah gue bahas, ini untuk membuka pintu dari samping, slide door-nya. Terus habis itu di sini juga terdapat lampu baca. Kalau Sobat Kabarto perhatikan, nah ini lampu bacanya bisa di-adjust. Nah. Dan satu lagi hal yang menarik untuk penempatan kacamata. Total terdapat 3 nih sob, mulai dari kabin depan, tengah, dan juga belakang. Nah, kurang lebih kalau disimulasikan seperti ini, kita dengan mudah nyimpen kacamata, lalu hop, beres. Nah itu dia Sobat Kabarto, kita ngerasain baru aja gimana rasanya ada di kabin dari all new Lexus LM HEV. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, banyak banget fitur-fitur menarik, apalagi fitur-fitur invisible yang fungsinya banyak banget, mulai dari buat privacy, kenyamanan, sampai efisiensi. Dan jangan lupa, mobil 2 miliaran ini ternyata punya mesin yang oke, udah mulai HEV juga, udah mulai hybrid, dan pastinya kenyamanannya nggak tanggung-tanggung nih. Rasa first class yang ada di sebuah mobil 7-seater. Oke, kalau gitu sampai sini dulu penjelasan mengenai all new Toyota Alphard HEV dan juga all new Lexus LM HEV. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto, karena selama gias ini kita akan membuat video menarik seputar apa aja yang ada di gelaran Gaikindo International Auto Show 2023. Gue Dian pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.